Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Insya Allah kalian dalam keadaan sehat, semangat, serta bahagia. Baik anak-anak, pertemuan kali ini pembelajaran pendidikan agama Islam masuk ke sematip yang baru, yaitu Aku senang bisa berakhlak terpuji. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran yang baru, mari kita belajar berdoa bersama. Kita awali dengan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepemahaman. Anak-anak sekalian, subsemat selanjutnya kita akan memasuki tema Aku senang bisa berakhlak terpuji. Gaya hidup bersih, rapih, dan teratur. Tujuan pembelajarannya yakni meyakini dengan sesungguhnya bahwa hidup bersih, hidup rapi, dan hidup teratur sebagai cerminan dari iman. Kedua, menumbuhkan sikap gaya hidup bersih, rapi, dan teratur dengan baik. Dapat menjelaskan arti gaya hidup bersih, gaya hidup rapi, dan gaya hidup teratur dengan benar. Masuk ke bab pertama, yaitu gaya hidup bersih. Ayo lakukan hidup bersih. Nah, lihat contoh salah satu aktivitas hari-hari yang berhubungan dengan kebersihan. Ya, membersihkan salah satu ruangan ibadah. Anak-anak, ibu bertanya, ada yang tahu arti bersih? Pasti tentunya sebagian sudah tahu, sebagian perlu pemahaman lebih dalam lagi. Bersih artinya bebas dari kotoran. Hidup bersih artinya hidup dalam keadaan terbebas dari kotoran. Menjaga kebersihan itu dimulai dari menjaga kebersihan diri sendiri. Hal-hal yang harus dijaga kebersihannya, bersih badan, bersih pakaian, bersih lingkungan. Bersih badan, aktivitas yang dilakukan, mandi 2 kali sehari, tangan harus bersih, gosok gigi secara teratur, potong kuku agar bersih, keramas untuk membersihkan rambut kepala. Nah, bersih pakaian. Pakaian yang kita pakai harus bersih. Pakaian yang kotor harus segera dicuci. Pakaian bersih membuat kita tetap sehat. Nah, ini salah satu contohnya, kita sedang membersihkan ruangan. Anak-anak sering melakukan bukan setiap hari bersama ayah dan bundanya, entah itu hari libur maupun hari-hari biasanya. Lalu, selain membersihkan badan, pakaian, bersih lingkungan amat penting. Kebersihan benda-benda di sekitar kita. Nah, salah satu contohnya yaitu lingkungan dapur. Lingkungan, ruang tamu, ruang tidur, kamar mandi, halaman, masih banyak lainnya yang termasuk lingkungan yang harus dibersihkan. Kebersihan tempat di sekeliling. Kebersihan tempat sekeliling kita harus dibersihkan secara teratur. Nah, ini dia contohnya. Bersihan lingkungan dalam rumah ya. Di rumah itu banyak sekali ruangannya. Salah satunya ruangan tempat tidur. Nah, di luar rumah juga, sekeliling rumah. Halaman rumah. Yang ketiga, setiap hari Minggu atau hari Sabtu kerja bakti di lingkungan RT RW. Nah, selalu dilakukan. Mengapa demikian? Agar semua warga RT atau RW menjadi sehat. Kebersihan tempat sekeliling kita harus dibersihkan secara teratur, salah satunya juga diantaranya kebersihan tempat ibadah. Tempat ibadah di rumah, pasti anak-anak ada yang punya musola di rumah. Ya kan? Lalu kebersihan lingkungan sekolah. Nah, kerja bakti. Selain kerja bakti, di kelas pun ada. Karena adanya dibentuk piket kelas, gunanya itu menjaga kebersihan setiap hari dan secara teratur. Benda yang bersih itu sehat dan aman digunakan. Lingkungan yang bersih juga nyaman untuk ditempati. Oleh sebab itu, kita harus selalu menjaga kebersihan. Nah, ini salah satu tempat ibadah di lingkungan rumah kalian di RT atau RW, musola atau masjid. Semua tindakan
ada manfaatnya. Manfaat hidup bersih yakni badan menjadi sehat, lingkungan menjadi indah, terhindar dari penyakit dan bencana, disayang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kebersihan pangkal kesehatan. Kebersihan sebagian dari iman. Nah, sub 2, gaya hidup rapi. Apa itu hidup rapi? Rapi artinya baik dan apik. Hidup rapi artinya hidup dengan gaya hidup yang apik. Kebiasaan hidup rapi harus dimulai sejak dini atau sejak kecil. Apa sih yang harus dirapikan? Yang terlihat tentunya. 1, rambut kita selalu disisir agar rapi. Ganteng kan kalau udah rapi, cantik kan kalau udah rapi. 2, baju yang kalian pakai disetrika supaya rapi. Orang memandangnya juga emang. Ih ganteng, ih cantik, rapi, bajunya bersih. Lanjut, apa saja lagi yang harus dirapikan? Buku dan alat-alat sekolah ditata dengan rapi. Mainan juga ditata dengan rapi. Dengan penataan yang rapi, kalian akan mudah untuk mencarinya serta terawat dengan baik. Nah, aktivitas hidup rapi pun memiliki manfaat yang amat baik untuk kalian semua. Yaitu barang yang tersimpan rapi akan mudah dicari apabila dibutuhkan. Mainan juga tidak akan cepat rusak. Akhirnya kalian hemat uang jajan untuk tidak membeli-beli lagi mainan. Baju yang disetrika rapi enak dipakai dan indah dipandang. Nah, lihat. Ayah dan bunda beserta putrinya sedang bekerja bakti merapikan pajangan atau pohon hias agar ruangan sekitarnya dipandang indah. Sub 3, gaya hidup teratur. Apa sih hidup teratur? Teratur artinya berturut-turut dengan tetap. Hidup teratur artinya hidup dengan kegiatan yang berturut-turut dan tetap. Contoh gaya hidup teratur. Makan sehari 3 kali. Olahraga setiap pagi. Belajar dan mengaji secara teratur. Berangkat sekolah di tepat waktu di pagi hari. Tidur tidak terlalu malam dan bangun lebih awal. Hidup teratur banyak manfaatnya untuk kita tanam sejak kecil, yaitu makan, olahraga, dan tidur teratur membuat badan sehat. Belajar dan mengaji secara teratur membuat kita pandai. Hidup teratur membuat hidup kita nyaman dan tertata. Setelah kita memahami apa yang tadi kita lihat, kita mendengarkan pemaparan dari video ini, pasti kalian tertanam sikapku, termotivasi. Bagaimana sikapku? Aku akan membiasakan diri untuk bergaya hidup bersih, rapi, dan teratur. Terima kasih anak-anak sudah menyimak video ini dengan baik dan hikmat. Semoga materi ini dapat bermanfaat buat kita serta mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa bersama, mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.